Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya yang mulia dengan amal mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia ini dan Allah muliakan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini tersambung kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang berjuang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dunia ini berakhir. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berkumpulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu rumah bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pernikahan Nabi dengan salah satu putri Umar ibn Khattab, yaitu Hafsah binti Umar. Juga pernikahan antara sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dengan salah satu putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Dan ada beberapa peristiwa lain, termasuk di dalamnya adalah pernikahan antara sahabat Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum. Setelah sebelumnya istri Utsman, Ruqayyah, itu wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali menikahkan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulsum dengan sahabat Utsman bin Affan. Oleh karenanya Utsman mendapatkan gelar sebagai Dzun Nurain, laki-laki yang memiliki 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita akan kembali ke kota Mekah pasca kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badr. Ternyata orang-orang Quraisy ini masih gelisah dan mereka belum bisa terima atas kekalahan mereka di perang Badr itu. Dan di antara mereka adalah Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah. Umair bin Wahab ini, Bapak Ibu, salah satu putranya namanya Wahab bin Umair. Jadi ayahnya namanya Umair bin Wahab. Ya, berarti Umair anaknya Wahab, punya anak namanya Wahab bin Umair. Wahab anaknya Umair bin Wahab. Jadi itu kebiasaan orang Arab begitu, Pak ya. Itu mereka itu sangat bangga dengan
ayahnya. Makanya kalau ngasih nama anaknya itu mayoritas diberikan nama sesuai nama bapaknya. Saking mereka itu sangat bangga dengan ayah-ayah mereka. Sementara Sofwan bin Umayyah ini, ayahnya Umayyah bin Khalaf itu tewas di perang Badar. Nah, mereka bertemu, mengadakan pertemuan di suatu tempat, dan pembicaraan itu dimulai dari Umar bin Wahab. Dia berkata, demi Allah, kalau saja bukan karena hutang yang harus aku tunaikan dan anak-anak yang harus aku nafkahi, aku akan pergi ke kota Madinah menuju Muhammad dan akan aku bunuh Muhammad itu. Kata Umar bin Wahab. Dan aku punya alasan untuk berbuat itu. Kata Umair. Dan Sofwan bin Umayyah saat mendengarkan ucapan Umar bin Wahab ini, ini kesempatan ini. Kesempatan untuk membalas dendam. Untuk menebus kematian ayahku. Maka kata Sofwan bin Umayyah, wahai Umair, aku akan melunasi hutang-hutangmu dan aku akan menanggung seluruh nafkah bagi anak-anak dan keluargamu. Berangkatlah menuju Madinah, bunuhlah Muhammad. Maka itu akan membuat aku menjadi senang karenanya. Maka kemudian mereka sepakat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Sofyan, aku minta rahasiakan pertemuan kita ini. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai rencana ini kita bocor kecuali antara engkau dan aku." Sepakat. Maka Umar kemudian pulang ke rumahnya, Bapak Ibu. Dia tajamkan pedangnya, ya, diasah itu pedangnya sampai tajam. Kemudian dia bubui racun yang mematikan. Maka dia berangkat menuju kota Madinah sendirian. Ketika Umar ini sudah masuk di gerbang pintu kota Madinah, Umar ibnu Khattab ini sedang berbincang-bincang di dalam Masjid Nabawi, membicarakan tentang kemenangan mereka di medan Badar. Ya. Maka muncullah Umar bin Wahab dan dilihat oleh Umar. Umar kemudian berkata, ketika melihat Umar di hadapannya, lihatlah anjing ini, kata Umar, ini adalah musuh Allah. Dia adalah Umar bin Wahab. Dahulu ketika muslimin di kota Makkah, dia ini, kata Umar, adalah orang yang sangat keras permusuhannya dengan muslimin. Ya, maka hati-hatilah terhadap dia. Kemudian Umar berkata lagi, tidaklah ia akan datang melainkan untuk sebuah kejahatan, kata Umar. Dia adalah orang yang paling jahat ketika kami berada di kota Makkah. Umar ibn Khattab kemudian mencengkram baju Umair dan membawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kata Umar, ya Rasulullah, ini adalah Umar bin Wahab datang kepada Anda dengan membawa pedangnya. Umar kemudian mengambil pengikat pedang di leher Umair dan mengikatnya dengan tali itu. Ya, jadi tali pedangnya Umar itu diambil sama Umar, ya, kemudian diputus pedang itu, diikatkan di tangannya Umar bin Wahab. Kemudian ia menyuruh salah satu laki-laki Ansor untuk membawa Umar bin Wahab ini di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, lepaskan ikatannya wahai Umar dan mendekatlah wahai Umair. Ya. Jadi Rasul begitu mendapati Umar bin Wahab ini dalam keadaan terikat, ya kan? Itu Rasul meminta Umar untuk melepaskan ikatannya itu. Lepaskan wahai Umar. Dan kamu Umair mendekatlah kepadaku.
Umair kemudian mendekat menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam. Apa salamnya? In'a'mu subahan. Kata Umair, selamat pagi wahai Muhammad. Rasul kemudian berkata, wahai Umair, Allah telah memuliakan kami dengan penghormatan yang lebih baik dari caramu itu, dengan salam penghormatan penduduk surga, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalimat selamat pagi itu, ya, kalau dibandingkan dengan kalimat assalamualaikum itu tidak ada apa-apanya, karena salam itu merupakan bagian apa itu? Doa. Ya. Makanya ada satu peristiwa yang unik gitu. Rasulullah SAW itu suatu waktu datang bertamu di rumahnya Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Ansar. Rasul datang kemudian mengetuk pintu, assalamualaikum. Ya. Sa'ad bin Ubadah itu mendengar salamnya Nabi, tapi beliau tidak mengeraskan jawabannya terhadap salamnya Nabi di dalam hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak terdengar oleh Nabi sampai 3 kali, karena ini adab di dalam bertamu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita datang ke rumah seseorang, tetangga kita, mengucapkan salam 3 kali kok tidak dibukakan pintu, maka kita harus pergi. Nanti ditunggu beberapa menit, kita datang lagi nggak masalah, ya. Tapi kalau sudah 3 kali kok tidak dibukakan, nggak boleh maksa, pergi gitu ya. Maka begitu 3 kali Rasul meninggalkan rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah keluar membuka pintunya, memanggil Nabi, ya Rasulullah sini dulu, Anda jangan pergi katanya. Lah kenapa? Aku tadi mendengar salammu, tapi saya sengaja tidak mengeraskan jawaban salammu itu. Kenapa? Karena saya ingin terus-menerus didoakan oleh Anda. Nah, itu Masya Allah, Pak, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa itu. Keselamatan untukmu, rahmat untukmu, berkah untukmu. Kalau 3 kali didoakan kan berarti doanya 3 kali itu. Akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan nabinya, Masya Allah. Ya. Baik, kembali lagi. Umar kemudian berkata, ketika dikasih tahu tentang salamnya orang-orang muslim, yaitu salamnya penduduk surga, Umar berkata dengan sombongnya, ya Muhammad, demi Allah, jika aku menggunakannya, kalimat itu, salammu itu, berarti aku percaya dengan apa yang kamu bawa. Padahal kami ini, para penduduk Mekah, tidak pernah percaya dengan apa yang engkau bawa. Itu kalimat sombong Umair bin Wahab. Kemudian Rasul memberikan pertanyaan kepada Umair, wahai Umair, apa sebenarnya yang membuatmu datang ke kota Madinah ini? Dia mengatakan, aku datang untuk anakku yang kau tawan, wahai Muhammad, dan aku minta kepadamu, perlakukan anakku itu dengan baik. Kata Umar bin Wahab. Rasulullah kemudian bertanya lagi, lalu ada apa dengan pedangmu itu, wahai Umair? Ayo jujur padaku, jujur. Ngomong yang jujur terus terang padaku. Umar kembali mengatakan, hanya untuk itu, wahai Muhammad, keperluanku itu. Untuk menanyakan tentang anakku yang kau tawan itu, dan aku ingin memastikan anakku yang kau tawan itu kau perlakukan dengan baik. Rasulullah kemudian berkata, Masya Allah, ini salah satu mukjizat Nabi, Pak. Wahai Umair, bukankah engkau sedang bercakap dengan Sofwan bin Umayyah di suatu ruangan? Kemudian kamu berkata kepada Sofwan, wahai Sofwan, demi Allah, seandainya aku tidak punya keperluan untuk melunasi hutang-hutangku dan menanggung nafkah bagi anak-anakku,
aku akan datang ke Madinah, kemudian menemui Muhammad dan akan aku bunuh dia. Mendengar kalimat ini, Umair bin Wahab kaget, Pak. Kaget sekali. Kaget dan takjub. Ya. Umair berkata, demi Allah, sungguh perkara ini tidak ada yang tahu kecuali aku dan Sofwan bin Umayyah. Dan sungguh engkau adalah utusan Allah, dikarenakan telah turun berita dari langit untukmu. Demi Allah, sungguh aku tahu bahwa tidak ada yang memberitahu tentang hal ini kecuali Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbingku kepadamu, dan aku mengucapkan di hadapanmu ini, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, Pak. Masuk Islam. Ya. Kemudian Umair bin Wahab belajar tentang Islam kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, dan Rasulullah SAW meminta agar anaknya yang bernama Wahab bin Umair itu dilepaskan. Setelah beberapa hari Umair bin Wahab ini menimba ilmu kepada Rasul SAW, ia berkata, ya Rasulullah, aku dulu adalah orang yang berjuang untuk memadamkan cahaya Allah. Aku selalu menyakiti orang yang masuk ke dalam agama Islam ini, menyakiti engkau, menyakiti kaum muslimin. Izinkanlah ya Rasulullah jika engkau suka. Aku ingin pulang ke kota Mekah, dan aku akan menyeru mereka kepada Allah, Rasulnya dan Islam. Mudah-mudahan Allah akan memberikan masyarakat Mekah petunjuknya. Jika tidak, aku ingin menyakiti mereka dalam agama mereka, sebagaimana aku dahulu menyakiti sahabat-sahabatmu dalam urusan agama mereka. Ini Masya Allah. Sudah masuk Islam. Ini Umair bersungguh-sungguh bertekad untuk menyerukan Islam kepada penduduk Mekah, sebagaimana dahulu dia bersungguh-sungguh memusuhi Islam. Ya. Maka Rasulullah SAW itu mengizinkan Umair bin Wahab untuk kembali ke kota Mekah. Sementara itu, Sofwan bin Umayyah yang ada di Mekah itu selalu menunggu kabar kalau ada orang pergi atau pulang dari berdagang itu, ya, itu dicegat sama Sofwan. Bagaimana kabarnya Umair? Bagaimana kabarnya Umair? Itu selalu yang ditanyakan. Ya. Dan dia selalu mengatakan kepada masyarakat Mekah bahwa sebentar lagi kalian akan mendapatkan kabar gembira tentang terbunuhnya Muhammad di tangan Umair bin Wahab. Sampai suatu hari ada seorang penunggang kuda bertemu dengan Sofwan bin Umayyah. Kemudian seperti biasa Sofwan menanyakan tentang kabar Umair bin Wahab. Dan penunggang kuda itu mengatakan, demi Allah wahai Sofwan, sesungguhnya Umair bin Wahab telah masuk Islam. Umair bin Wahab telah mengikuti agamanya Muhammad. Mendengar kalimat ini, alangkah kagetnya Sofwan bin Umayyah. Kemudian dia mengucapkan kalimat, demi Allah, mulai hari ini aku haramkan diriku ini berbicara dengan Umair bin Wahab, dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah memberikan nafkah atas keluarganya Umair bin Wahab. Jadi Masya Allah, nanti selepas Umair bin Wahab ini pulang kembali ke kota Mekah, dia sampaikan Islam, maka banyak di antara penduduk Mekah ini yang kemudian masuk Islam. Ya. Itu sekilas tentang konspirasi membunuh Nabi Muhammad SAW, ya, yang semua itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir itu membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, ini ayat ini menjadi penguat buat kita semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ini orang yang bergantung hanya kepada Allah, mengimani tentang tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka kita tidak akan pernah takut dengan makar-makar orang kafir. Orang-orang kafir punya makar, tapi makarnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat dan lebih menang daripada tipu daya orang-orang kafir. Itu kita harus yakin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada peristiwa yang lain tentang pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa. Sudah sering kita jelaskan bahwa ada klan atau kabilah besar di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Dan tiga-tiganya nanti itu akan terusir dan sebagian dari mereka terbunuh karena dihukum mati oleh Nabi Muhammad SAW dikarenakan kejahatan-kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Yang pertama kita bahas adalah pengkhianatan Bani Qainuqa. Sebagaimana pernah kita bahas bahwa saat Rasul SAW tiba di kota Madinah dan berkumpul bersama kabilah-kabilah Yahudi, Rasul SAW itu membuat butir-butir perjanjian dan perdamaian yang disebut sebagai Piagam Madinah. Dan orang-orang Yahudi ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang dari dulu itu sering berkhianat terhadap perjanjian-perjanjian itu. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berusaha mendakwahkan Islam kepada mereka, terlebih lagi setelah kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, qala lamma asaba Rasulullah Quraisyan yawma Badr wa qadima al-Madinah jama'a al-yahud fi sufi Bani Qainuqa faqala ya ma'syara yahud aslimu qabla ayusibakum mislu ma asaba Quraisyan. Qalu ya Muhammad la yafgharannaka min nafsika annaka qatalti nafaran min Quraisyan kanu a'maran la ya'rifuna al-qital innaka law qataltana la arafta anna nahnu an-nas wa annaka lam talqa mislana. Ibnu Abbas berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, sekembalinya Rasul dari Badr, orang-orang Yahudi mereka berkumpul di pasar Bani Qainuqa. Lalu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersabda kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa dengan hal yang sama menimpa Quraisy, kekalahan dan kehinaan." Mereka menjawab dengan sombongnya, "Wahai Muhammad, janganlah engkau tertipu dengan dirimu sendiri lantaran menang menghadapi orang-orang Quraisy. Mereka itu, orang-orang Quraisy, adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu peperangan," kata mereka. "Kalau engkau memerangi kami," kata orang-orang Yahudi itu, "niscaya engkau akan tahu bahwa engkau belum pernah menemui orang sehebat kami di medan peperangan." Nah, ini kesombongan mereka, Pak. Ketika diingatkan kepada satu pelajaran, ternyata orang-orang Yahudi Bani Qainuqa tidak mengambil hikmah. Bahkan mereka menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah selalu mendakwahi mereka dan selalu mereka menjawab dengan pernyataan yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini murka. Ya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadari tentang kekuatan kaum muslimin, maka itu ditunda dulu.
Rasul tidak memerintahkan para sahabat Nabi untuk memerangi orang Yahudi. Artinya Rasul akan memerangi mereka menunggu waktu yang tepat. Ya. Sampai kemudian terjadilah peristiwa yang membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memutuskan untuk memerangi mereka. Suatu hari ada seorang wanita yang datang ke pasar Bani Khainuqa. Seorang muslimah. Muslimah itu pakai niqab, pakai cadar gitu kan. Ya. Kemudian terjadilah transaksi jual beli itu. Ada satu orang Yahudi yang kemudian berusaha mengganggu muslimah ini, Pak. Dipaksa itu cadarnya tuh dibuka. Tapi muslimah ini menahan, ya, tidak mau membuka niqabnya. Sampai kemudian teman dari orang Yahudi ini itu mengikatkan apa itu ya, tali gitu ya. Tali di sebagian kain wanita muslimah tadi. Begitu wanita muslimah ini berjalan, maka terbukalah auratnya. Ya, terbukalah auratnya, kemudian wanita ini berteriak. Sampai kemudian datanglah seorang muslim, ya, dia mengambil pedangnya, kemudian Yahudi tadi dibunuh. Begitu Yahudi mati, maka teman-teman orang Yahudi kemudian mengeroyok laki-laki muslim ini. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang itu, yang membuat muslimin ini kemudian syahid di pasar Bani Khainuqa. Maka kabar ini terdengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mempersiapkan pasukannya, ya, mengatakan kepada para sahabat untuk mendatangi kabilah Bani Khainuqa. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersiapkan dirinya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pentolannya orang munafik, menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, sesungguhnya Bani Khainuqa ini adalah sekutu kami. Maka biarkan mereka." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul kemudian mengepung perkampungan Bani Khainuqa ini kurang lebih selama 15 hari. Dan selama 15 hari itu mereka tidak pernah mau keluar, tidak berani keluar, Pak. Dan ini sangat berbeda dengan ucapan mereka, bahwa mereka ini adalah kabilah yang ahli perang, ya, menakut-nakuti Nabi. Tapi begitu mereka dikepung, ternyata mereka tidak berani keluar dari benteng-benteng mereka. Kemudian dikatakan bahwa Bani Khainuqa itu adalah orang-orang yang ahli membuat senjata. Mereka memiliki persenjataan, pasukan, benteng yang kuat, dan kemampuan militer yang mumpuni. Tapi tetap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menghadapi kabilah Bani Khainuqa itu dengan alasan melindungi seorang wanita muslimah dan matinya seorang muslim. Nah, ini pemimpin harus begitu, Pak. Jadi nyawa satu muslim itu bagi pemimpin muslim itu sangat berharga. Jadi kalau ada nyawa muslimin berjatuhan puluhan, ratusan, bahkan ribuan, itu pemimpin muslim kok diam saja, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Hanya untuk satu muslimah yang menjaga kehormatannya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumumkan perang, Pak. Untuk satu nyawa muslimin, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan perang, mengumumkan perang untuk para sahabatnya. Apalagi sampai berjatuhan korban-korban muslimin ratusan bahkan ribuan. Ya, ini menunjukkan bahwa hari ini izzah muslimin itu benar-benar jatuh, Pak. Islam
tidak lagi memiliki wibawa sebagaimana dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa pengepungan dimulai pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Pengepungan tersebut terus berlangsung selama 2 pekan sampai akhirnya ketakutan pun kian merasuk ke dalam jiwa para Yahudi itu. Mereka menyerah dan tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan vonis hukuman mati bagi orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa yang ada di pasar Bani Qainuqa. Jadi orang-orang yang terlibat tadi ya mengganggu muslimah kemudian membunuh satu nyawa muslimin tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dihukum mati, Pak. Karena mereka telah melanggar perjanjian damai bersama kaum muslimin. Kemudian dikatakan bahwa peristiwa ini menjadi bukti tentang eratnya hubungan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, Pak. Nah, ini juga jadi isyarat buat sebuah negeri, Pak. Kalau di sebuah negeri ini tumbuh, kemudian muncul banyaknya orang-orang munafik, maka disitulah kekuatan Yahudi akan kuat, Pak. Dimanapun itu, ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu membaca surah Al-Hasr, itu akan jelas bagaimana Allah itu ketika menyebut orang-orang Yahudi, di sana ada orang munafik, Pak. Selalu begitu, ya. Jadi sayangnya orang munafik hari ini, Pak, itu sebagaimana kalimat Ibnu Qudamah, orang munafik hari ini itu lebih berbahaya daripada orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu, Pak? Kalau orang-orang munafik zaman dulu itu mereka tidak berani menampakkan diri, Pak. Mereka membuat makar itu sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi kalau hari ini orang munafik itu jelas-jelas menampakkan kemunafikannya. Gitu. Agamanya Islam. Dan mereka kalau ditanya tentang dalil Al-Quran mereka faham sekali, Pak. Tapi ternyata keilmuan mereka itu untuk memunculkan subhat-subhat di antara orang-orang beriman. Ya, tergantung orang berimannya. Kalau imannya kuat, maka insya Allah dia tetap kokoh di dalam Islam. Yang berbahaya ketika iman muslimin ini lemah. Ya. Maka kemudian yang terjadi apa? Subhat itu kemudian kita tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang haram tampak halal, yang halal nampak haram. Itu sesungguhnya yang mereka buat itu. Orang-orang munafik itu, ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu terus berusaha menjalin hubungan dekat dengan mereka dari dahulu sampai sekarang. Kalau dahulu orang-orang Yahudi melindungi Abdullah bin Ubay dan sebaliknya, maka sekarang donatur-donatur Yahudi mereka melindungi agen-agen mereka di negeri-negeri Muslim, membiayai organisasi-organisasi mereka, bahkan memberikan beasiswa kepada sekolah-sekolah terkenal untuk memberikan image mereka itu adalah cendekiawan Muslim. Ya, ini berbahayanya, Pak. Jadi mereka berlindung dengan kalimat itu, tapi sesungguhnya mereka ini hadir di negeri-negeri Muslim itu atas dasar sponsor-sponsor mereka. Tujuannya apa? Untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari zaman dulu sampai hari ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membuka tabir mereka di dalam surah Al-Hasr, surah yang ke-59 ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li akhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum
lanahrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qautiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sungguh jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu, kata mereka. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu, dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. Ini nanti akan terjadi, Pak, berulang-ulang. Jadi seakan orang-orang munafik ini ya memberikan dukungan, memberikan pertolongannya kepada orang-orang Yahudi, tapi sesungguhnya mereka itu adalah orang yang lemah. Ya, nanti peristiwa Bani Quraidah nanti juga sama, Pak. Ya. Ketika Bani Quraidah ini disurati sama Nabi, ya, karena mereka ikut terlibat di dalam perang Uhud, memusuhi Nabi Muhammad SAW di dalam benteng-benteng muslimin, maka Rasulullah SAW memutuskan mereka untuk segera meninggalkan benteng mereka di Madinah. Tapi kata Abdullah bin Ubay, kalian jangan pergi meninggalkan Madinah. Kami akan bersama kalian, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka begitu mereka mempersiapkan senjata-senjata mereka untuk melawan Nabi Muhammad SAW, maka ditunggu di hari di mana mereka berjanji itu, mereka tidak datang, Pak. Nah, mereka tidak datang. Begitu mereka mengumumkan perang terhadap Nabi, maka Rasul yang sebelumnya meminta mereka pergi dari kota Madinah, sampai kemudian Rasul memutuskan Bani Quraidah harus dihukum mati. Nah, ini salah satu pengkhianatan orang-orang munafik terhadap saudaranya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu peristiwa dua hal yang penting yang tercatat di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Yang pertama tentang konspirasi Umair bin Wahab yang mengantarkan beliau masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah pengkhianatan Bani Qainuqa yang kemudian dihukum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat buat kita semua, menjadi ilmu yang manfaat, berkah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.